yang akan disampaikan oleh Abah Yai Syamfadoli selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Al-Fadl Banyuwangi. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Sholatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أما بعد. Yang kami muliakan dan yang kami agungkan, bapak-bapak, alim ulama, sesepuh bini sepuh, khususnya pengasuh Majelis Taklim dan TPQ An-Nur Al-Fadl, juga kepada segenap asatidzah, juga pengurus Majelis Taklim TPQ,
yang ada di sini, juga segenap sesepuh bini sepuh lingkungan yang ada di sekitar wilayah ini, khususnya yang hadir yang kami muliakan, dan segenap para bapak, para ibu, tamu undangan, wali santri dan semuanya yang kami hormati, juga kepada komponen rombongan jamaah sholawat yang kami hormati, segenap santri yang ada di sini yang kami hormati. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah, dan marilah kita berdoa sholawat salam atas Rasulullah. Semoga pertemuan malam ini membawa barokah manfaat dunia sampai akhirat. Punya waktu setengah jam, kita akan mengaji bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan membawa barokah, membawa manfaat, membawa hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk mencintai Rasulullah, untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Semoga yang hadir pada kesempatan ini dikaruniai umur yang panjang, rezeki yang barokah, anak cucu yang soleh dan solehah, masa depan yang cerah, kehidupan yang sukses, kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, ada dua tiang penyangga kehidupan untuk meraih kebahagiaan. Satu, zikir. Dua, syukur. Rangkaian ini disebutkan oleh Allah, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Zikir, syukur, itu penyangga kebahagiaan. Semoga kita semua menjadi orang yang pandai bersyukur, banyak berzikir, dan juga bersabar tabah menghadapi masalah-masalah kehidupan yang semakin rumit. Hidup ini semakin lama nggak semakin mudah. Hidup ini semakin lama nggak semakin ringan. Tapi kehidupan ini semakin lama akan semakin sulit, juga semakin berat. Kalau kita ingin mencapai sukses, Sayyidina Ali berkata, min karomil mar'i, sebagian dari kemuliaan seseorang yang mencapai sukses itu ada 3 langkah yang harus dipilih. 3 langkah dipilih. 1, zaujuhu muwafiqatan, istri atau suami yang cocok dalam rumah tangga. Ini bukan saya yang ngarang. Istri atau suami yang cocok dalam rumah tangga. Monggo kita rasakan. Istri suami kita ini kira-kira udah cocok belum? Penjenengan punya suami sekarang ini, memangnya nikah berapa kali? Adanya perpisahan, perceraian itu karena tidak cocok. Bisa juga jodoh tapi nggak cocok, nggak jodoh tapi cocok. Pilih mana?
Aku cocok, tapi bukan jodohku. Ini jodohku, tapi nggak cocok. Pilih mana? Orang kalau punya suami atau istri tidak cocok, itu tidak akan pernah meraih kebahagiaan. Sekarang kalau memang nggak cocok, enaknya gimana? Aku nggak cocok, punya anak berapa? 4. Nggak cocok, punya anak 4. Sudah terlanjur. Maka untuk yang muda-muda yang belum punya calon, sudah punya calon? Sebelum kita melangsungkan akad nikah, carilah kecocokan dulu. Kalau kita sudah terlanjur, mau nggak mau harus dicocok-cocokkan. Ye, siap ye. Yang kedua, wajiranuhu yuhibbuna, tetangga-tetangga yang mencintai dan menyukai. Orang berumah tangga hidup mulia kalau tetangga di sekitarnya itu mencintai kita. Sebab hidup di tengah-tengah perkampungan atau perkotaan yang padat atau jarang penduduk, kalau nggak dicintai oleh sekitarnya, kita repot. Sangat merepotkan. Makanya kalau sudah terlanjur, ya udah, bagaimana? Orang itu kalau man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, baik dengan tetangganya. Kalau ingin hidup tentram tanpa tetangga, bikin aja rumah di tengah-tengah kuburan. Punya tetangga orang hidup dan punya tetangga orang mati, itu lebih mudah. Bu, enak punya tetangga orang hidup apa punya tetangga orang mati? Kalau gak mau difitnah, kalau gak mau dicuekin, kalau gak mau diejek, jangan bertetangga dengan orang hidup, bertetanggalah dengan orang mati. Bikin rumah di tengah-tengah kuburan. Di tengah-tengah kuburan tetangga sekitar kita gak ada yang ngomel, semuanya pada diem aja. Kalau kita sudah berada di tengah-tengah tetangga, berbaiklah pada tetangga kita. Inilah bimbingan Rasulullah mencontohi yang terbaik. Yang nomor 3, wassalatuhu jama'atan, sholat selalu berjamaah, baik itu dengan keluarga sendiri, dan lebih baik lagi kalau kita berjamaah dengan tetangga di musola atau dengan orang banyak di masjid. Itu akan hidup bahagia. Kalau orang selalu masuk keluar masjid atau tempat jamaah. Kenapa? Karena hanya itulah yang akan menyelesaikan masalah kita. Enak mana? Keluar masuk di kantor bank dengan keluar masuk di masjid. Keluar masuk penjara dengan keluar masuk musola, enak mana? Sebenarnya nggak rumit kalau kita bisa mencikapi masalah kita. Olahlah masalah dengan sebaik mungkin. Untuk itu 3, monggo dilakoni.
Terus kehidupan itu ada yang bisa dibanggakan. Kesenangan yang bisa dibanggakan itu ada 5. Nomor 1, ilmu. Ilmu itu bisa dibanggakan, baik itu ilmu formal ataupun non formal. Orang itu kalau pinter bisa berbangga diri, tapi orang itu kalau tanpa ilmu bodoh pelongo, bahasanya kaya sapi ompong ora pedas kebon. Orang yang nggak punya ilmu itu nggak bisa berbangga diri. Tapi kalau orang itu punya ilmu, semakin tinggi ilmunya akan semakin bisa dibanggakan. Contoh, penjenengan punya anak 5, 1 dokter, 2 kiai, 3 jaksa, 4 polisi, 5 bupati atau wali kota. Bapaknya bangga nggak? Kenapa bisa jadi orang berhasil? Karena dia sekolah, dia punya ilmu. Bangga orang tuanya. Kita nggak usah anak 5, anak 1 aja. Anak 1 nggak punya ilmu, ketangkap karena narkoba, bangga nggak? Wah, anak saya jagoan narkoba, minum nggak pernah nyungsep, bangga? Nggak ada kebanggaan kalau orang itu nggak punya ilmu. Dan orang punya ilmu ini kalau takabur, kalau sombong, orang akan hormat. Orang pinter kok sombong, ilmunya banyak. Wah, dia kesombongannya akan jadi kelas tinggi, mesti dhuwur sombongnya. Aku tamatan ekonomi. Seluruh ilmu ekonomi, manajemen maupun akuntansi saya bisa. Perbankan itu gini, arisan itu gini, nabung itu gini, hitung-hitungannya mateng, padahal jualan rujak nggak payu. Banyak orang berilmu tapi nggak bisa praktek, banyak tapi tetap aja bisa bangga. Elek-elek ini loh, SH. Meskipun dia nggak punya apa-apa, tapi masih bangga. Orang jelek seperti ini itu pernah lulus di akademi militer, nggak jadi tentara karena kabur, masih bangga. Orang jelek, orang jahat, kalau punya ilmu itu masih sombong. Mantan ketua copet Jagorawi masih bisa dibanggakan karena ilmu. Nah, 1 ilmu. Makanya kalau anak-anak penjenengan awal mengenal wahyu Allah, mengenal Al-Quran, sini ada titik. Umumnya pengenalan Al-Quran itu awal bisa baca dan bisa tulis. Nanti kalau orang tua-tua yang mengenal Al-Quran, nulis dan baca, itu nomor 2. Pengamalan Al-Quran yang dinomor 1-kan. Bedanya seperti itu. Dari sini anak cucu belajar baca Al-Quran, masuk pondok menghafal Al-Quran, masuk diniyah salafiyah memahami Al-Quran. Nanti kalau sudah selesai semuanya, baru kamilul Quran. Tidak hanya hafid, tapi al-hafid. Bedanya hafid dengan al-hafid,
hafiz itu lain. Kalau hafiz itu cuma apal-apalan doang. Tapi kalau al-hafiz itu mengerti artinya, bisa memahami isinya, bisa mengamalkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, nomor 2, apa yang bisa dibanggakan? Nomor 2, martabat, derajat, pangkat, itu bisa dibanggakan. Meskipun hanya ketua RT, tapi yang namanya jabatan itu bisa dibanggakan. Anakmu nggak akan bisa nikah tanpa tanda tanganku. Kenapa? Aku RT-nya. Bisa dibanggakan. Istri katut, saya Bu RT. Tugasnya kepala rasan-rasan. Ikut. Apalagi pangkatnya semakin tinggi, itu juga akan diikuti. Pangkat apa? Guru. Meskipun yang jadi guru itu suaminya, istri patut Bu. Padahal yang jadi guru itu suaminya. Nomor 3 yang bisa dibanggakan, istri atau suami itu bisa dibanggakan. Punya istri cantik, rapi, masakan enak, endel. Nek kon dodolan niku mesti laris. Bojo cendek ireng mlebu. Masakan murah enak, kongkon buka warung. Kira-kira payu napa boten? Enggak akan laku. Makanya istri atau suami itu bisa jadi kebanggaan. Sebelum kita nikah atau menikahkan anaknya, cari dulu calon suami atau istri yang pas. Tapi pemilihannya jangan sampai salah. Kalau bahasa Jawa, arep golek sendenan kayu jati malah kembruan. Paham ya? Sebagian monggo. Itu bisa dibanggakan. Nomor 4 yang bisa dibanggakan anak. Anak itu juga bisa dibanggakan kalau anaknya itu memang berkualitas soleh dan soleha. Tapi dari semuanya itu, para bapak dan ibu yang kami muliakan, segala sesuatu yang dibanggakan itu belum tentu bisa membawa ketenangan. Jadi apapun yang bisa dibanggakan itu belum tentu bisa membawa ketenangan. Sebab apa? Ketenangan itu bisa diraih dengan keyakinan dan keimanan. Kita ulangi, semua yang kita sampaikan itu memang bisa dibanggakan, tapi tidak semuanya bisa membawa ketenangan. Kenapa? Kalau kita tidak didukung oleh keyakinan dan keimanan, semuanya nggak akan pernah bisa menjadi ketenangan. Yang terakhir, dan jam 11. Setelah kita bisa mencapai ketenangan yang sempurna, hidup yang sempurna, tujuan akhir kita masuk surga. Gitu kan Pak? Tujuan akhir kita ingin masuk surga. Sebelum masuk surga, sholawatan dulu sak jebret, kalau tak ngombe. Ya, sholawatan. Ora dodo Mas. Nek iki mati ora sido.
Turi putih ditandur ning kebun aku ono jeret tiba nyemplung ono jeret tiba nyemplung mbok ira kembali turi putih ditandur ning kebun aku turi putih ditandur ning kebun aku Sampun mawon foto-foto. Setelah pecel kembang dibeli, tujuan akhir hidup itu adalah masuk surga. Ada 3 kunci yang kita bisa masuk surga. 1, hiduplah berjuang dan menjalankan amal soleh. Yang kedua, mau mati, gelem mati. Yang ketiga, dapat ampunan. Penak dititeni, kunci masuk surga 3. 1, hidup berjuang dan beramal soleh. Yang kedua, mau mati, syukur-syukur matinya husnul khotimah. Yang ketiga, dapat ampunan. Mau masuk surga, nggak mau berjuang dengan amal soleh, nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena bukunya kosong, nggak ada catatan amal baik. Yang kedua, mau mati. Orang mau naik surga, kok nggak mau mati dulu? Nggak bisa. Bapak, Ibu, siap mati kan? Siap mati kan? Kalau nggak mau mati, nggak akan bisa masuk surga. Karena surga itu di alam gaib. Kita lewati setelah kita mati. Kalau kita nggak mau mati, nggak akan pernah bisa nyampe surga. Yang ketiga, dapat ampunan. Meskipun orang itu baik, tapi kalau nggak dapat ampunan, nggak akan bisa masuk surga. Meskipun orang itu jelek, jahat, tapi kalau dapat ampunan, bisa masuk surga. Enak mana? Jadi orang baik nggak dapat ampunan,
jadi orang jelek dapat ampunan. Enak mana? Wah, sampai kita golek penak iki. Orang baik aja belum tentu dapat ampunan. Kok orang jahat dapat ampunan? Ya 1001. Untuk itu gambaran yang kita sampaikan ini mudah-mudahan jadi gambaran yang mudah difahami. Sebaik-baik manusia itu masih punya masa lalu yang buruk. Sejahat-jahat manusia itu masih punya masa depan. Jadi jangan bangga kita jadi orang baik. Oh, kita dulu pernah melakukan keburukan. Masih kiai ngoten niku napa mboten nate nyolong? Ya tahu. Peleme kiai piye? Jambune kiai piye? Kok santri niku ora tahu ngutil? Ya tahu. Bapak Ibu yang kami hormati, dari kecil kita kan selalu ingat apa yang pernah kita lakukan. Pernah dari sekian banyak orang ini nggak pernah mencuri, meskipun itu milik keluarga atau ibu kita sendiri. Pasti pernah. Jadi sebaik-baik manusia pasti punya masa lalu yang buruk. Jadi orang baik jangan menghina orang jahat. Belum tentu sejahat-jahat manusia, kalau dia mau bertaubat, kalau dia niat mau ibadah yang sungguh-sungguh, insya Allah akan dapat ampunan. Wasari'u ila magfiratin ila akhir. Yang penting setelah pulang nanti kita cepat-cepat berlari mengejar berbuat kebaikan untuk menutupi keburukan yang pernah kita lalui. Intinya seperti itu. Hiduplah sederhana, raihlah kecukupan, jangan menuruti keinginan. Nek cara Jawa urip mejono, urip yang sedeng-sedeng. Jangan mengikuti keinginan. Kalau hidup mengikuti keinginan, nggak akan puas selama-lamanya. Ada gambaran, Bu, Bapak Ibu, kalau kita ke mall bersama istri, paling enak digandeng apa dilepas, Pak? Pergi ke mall berdua dengan bapak, terserah gandengan. Enaknya digandeng apa? Dilepas. Kalau masuk mall kok menggandeng istri, pasti bertengkar. Pak, Pak, ini lebih bagus baju. Sepatu Pak, mulai dari pengantin baru aku belum pernah dibelikan. Jadi kalau masuk mall jangan gandeng istri, pasti ruwet Pak. Lepas kita tunggu di parkiran sambil ngerokok, tenang. Kalau punya uang kasih secukupnya, itu enak. Terus kalau masuk mall, enak yang bawa uang apa yang enggak? Lebih tenang kalau kita masuk mall enggak bawa uang sama sekali. Enggak bingung, cuma lihat lele, enak. Tapi kalau kita masuk mall bawa uang satu tas, bingung jenengan Bu. Dihitung lagi, itu loh baju harga 600, uangnya 300, arisan nggak dapet, bingung. Hidup juga seperti itu. Kita hidup kalau apa-apa punya malah bingung, tapi kalau nggak punya apa-apa akan damai.
hidup gak punya apa-apa, damai. Ada orang jualan lewat tetap tenang. Ngapain ribut-ribut kok kita gak punya apa-apa. Tapi kalau apa-apa punya, sumpah kita akan selalu sibuk, kita akan selalu bingung. Untuk itu, meskipun kita apa-apa punya, rasakan kita nggak punya apa-apa. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah lewat 5 menit. Marilah kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umat yang dicintai oleh Rasulullah, dan kita juga mencintai Rasulullah. Karena ada pertanyaan gini, kita semua pasti cinta pada Rasulullah, tapi apakah Rasulullah itu mencintai kita? Kita ulang ya. Kita mencintai Rasulullah, tapi apakah Rasulullah itu mencintai kita? Kita mencintai suami. Apakah suami itu 100% mencintai kita? Bu, bapaknya anak-anak itu cintanya 100% apa enggak? Kalau bapak itu cinta 100% pada istri, nggak akan bisa kerja. Video call aja mamanya gimana namanya? Video callan aja. Mama, aku sudah nyampe sini. Aku lagi sarapan, Mang. Ya Pak, aku masih mandi. Mau lihat apa? Orang itu kalau mencintai 100%, zaman sekarang nggak akan pernah bisa apa-apa, nggak akan bisa usaha. Apa meneh, HP-nya bagus-bagus seperti punya Pak Haji Sahlan, nggak akan bisa kerja. Maka jangan mencintai suami istri 100%, goblok. Bagaimana? Diukur aja. Kalau bapak mencintai istri 50%, dibalas cinta kita juga 50%. Tanya nanti nyampe rumah, Pak, cintanya berapa persen? 20. Aku ya 20. 20 itu kalau kelon cuma lepas CD, baju enggak. 20% jalur telanjang, tidak bisa. Oh, angel kan hidup. Ini yang kecil-kecil tertawa itu mau ngerti? Enggak ya? Enggak ngerti. Yang tua-tua aja yang tahu. Nah, ini kita contohkan kepada putra-putri Bapak Ibu. Zaman sudah berubah. Jangan dikira anak-anak kita nggak pernah keluar dari kamar itu akan jadi anak baik, belum tentu. Contoh, kalau putra-putri penjenengan nggak bisa lepas dari HP, jangan harap jadi anak soleh dan soleha. Dibatasi, boleh pakai HP, dibatasi. Sekarang banyak yang usia SMP, SMA tidur itu dengan colokan, dengan sakelarius, topultak dikeloni. Kenapa? Sambil ngeces, semalaman dia pegang HP. Meskipun dia nggak keluar kamar, hati-hati, di HP nggak bisa dibatasi. Apalagi kita orang tua nggak tahu WA, nggak tahu internet, nggak tahu Google, cuma ditipu dan dibohongin aja. Jadi titip, pegang HP dan Quran harus sama. Kalau kamu mau ngaji 20 menit, pegang HP 20 menit.
Kalau kamu pegang HP setengah hari, kamu harus baca Quran setengah hari. Kalau enggak usah HP-HPan. Itu yang terbaik. Betul tapi dendam. Anak juga bisa protes pada ayah dan ibunya. Ibu pegang HP 10 menit, pegang tasbih juga harus 10 menit. Stotoan wis api-apian. Orang mau cerita tok, isane tuwek-tuwek ya guru perintah, nggak bisa mencontohi. Saya nggak bilang nih, Pak memang seperti itu. Jadi kalau bapak melarang anak pegang HP, bapak jangan kelihatan HP-HPan. Itu namanya contoh yang terbaik. Kalaulah harus HP untuk kerja, jadul jadi malah enak. Kenapa? Yang lebih merusak otak itu karena HP yang Android apa-apa bisa. Dulu waktu HP belum ada gambar dan macam-macam, jarang orang selingkuh. Sekarang HP Android macam-macam, perselingkuhan itu banyak. Enak selingkuh apa diselingkuhi? Aku loh pengen diselingkuhi. Oh doain. Jadi marilah kita fair pada anak-anak kita. Tunjukkan kalau kita itu memang yakin dan percaya pada kehadiran Allah, risalah Rasul. Dibatasi HP-nya. Itu tadi kita konsekuen. Lihat aja Pak Haji Sahwan itu HP-nya di tas terus. Di dalam tas ada tasbih apa enggak? Tuh, jujur. Karena sekarang itu banyak orang bisa perintah tapi nggak bisa dijadikan contoh. Lebih baik bisa jadi contoh meskipun nggak pernah perintah. Anaknya mesti manut kabeh. Yes. Kalau kita ngaku tiba mungkin suwi-suwi loro hati ya disantet. Sebagai penutup, monggo kita mahabbah datang Rasulullah, kita asrofol baca sholawat bersama-sama. Boleh mengambil telur, tapi pelan-pelan boten usah royoan. Allahumma sholli ala Sallallahu alaihi wasallam.
Monggo kita duduk sebentar, mensurningkan hati, memohon pada Allah dengan tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan doa kita pada malam hari ini ijabah minallah. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa sallim radhiyallahu wa tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir jami'a dhunubana wakshif jami'a kurbatana wastur jami'a uyubana waqdi jami'a hajatina wa hashil jami'a maqasidana wa yassir jami'a umurina fi umuri dini wa dunya wal akhirah wa sallimna min fitnatid dunya wa fitnatil akhirah. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal sholihin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal sholihin waj'al awladana wa talamidana wa ahla baitina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika mimma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.